Masalah Mbak Sarwenda dengan pacarnya CEU yang ganteng itu gak usah kamu pikirkan. Masalah cemburu atau segala macamnya yang ada di pikiran kamu itu buang jauh-jauh. Saat ini kamu fokus dengan dirimu, anakmu, masa depanmu. Banyak janda-janda atau gadis-gadis yang menantimu, ngantri. Di tengah ramainya sorotan terhadap hubungan Sarwendah dan Giorgio Antonio, seorang netizen yang budiman dengan akun Mikafe menyampaikan pesan yang ditujukan kepada Ruben Onsu. Ia menilai Ruben sebaiknya tidak lagi memikirkan kehidupan pribadi mantan istrinya dan mulai fokus pada masa depan. Menurutnya, perhatian Ruben lebih baik diarahkan kepada anak-anak, karier, serta upaya membangun kembali kehidupannya setelah perceraian tersebut. Netizen yang budiman itu juga beranggapan bahwa Ruben tidak perlu cemburu terhadap kedekatan Sarwenda dan Giorgio yang terus menjadi perbincangan publik. Ia menilai Ruben telah menunjukkan tanggung jawab sebagai ayah dan tetap memiliki citra positif di mata banyak orang. Karena itu, Ruben didorong untuk segera move on, meninggalkan persoalan masa lalu, serta membuka lembaran baru tanpa terus menyoroti hubungan mantan istrinya saat ini. Ruben Onsu, saya ingin bilang sama kamu. Kamu saat ini fokusnya hanya untuk anak. Masalah Mbak Sarwenda dengan pacarnya CEU yang ganteng itu gak usah kamu pikirkan. Masalah cemburu atau segala macamnya yang ada di pikiran kamu itu buang jauh-jauh. Saat ini kamu fokus dengan dirimu, anakmu, masa depanmu. Banyak janda-janda atau gadis-gadis yang menantimu, ngantri. Sebab sudah banyak wanita yang tahu bagaimana kamu menjadi seorang laki-laki yang baik. Ganteng itu banyak, gampang dicari. Tapi yang baik kayak kamu, yang bertanggung jawab seperti kamu, yang rendah hati seperti kamu, itu banyak diidam-idamkan para wanita. Kamu bisa mendapatkan banyak wanita setelah ini. Masih banyak perempuan yang ngantri untuk kamu nikahin. Sebab mereka tahu kamu itu adalah laki-laki baik-baik. Kalau Cong yang dibilang sama Mbak Sarwenda, kamu kan sudah buktikan kamu punya 2 anak. Dan kamu juga sudah buktikan kamu sudah bertanggung jawab terhadap anak-anak kamu. Karena kamu tidak pernah menyakiti orang, termasuk mantan istri kamu. Kamu tetap berbuat baik. Yakinlah yang datang sama kamu pasti baik-baik. Tak usah membuka aib lama ke depan. Jalani hidup ke depan. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ingat Ruben, banyak perempuan yang ngantri. Kamu itu laki-laki sejati Ruben. Laki-laki yang memegang amanah. Ya, laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang benar-benar ingin berbuat baik. Laki-laki yang membimbing wanitanya. Saat ini kamu gak usah pedulikan apa yang dilakukan Mbak Sarwenda. Saat ini tugas kamu adalah anak-anak kamu dan menata hidupmu kembali. Sukses untuk kamu. Doa terbaik untuk kamu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masih ingat nggak kalian dulu? Kalian bilang dulu itu Ruben Onsu dan Sarwenda itu bercerai karena Onyo, ya kan? Masih ingat gak kalian yang komen-komen seperti itu? Kalian suruh Onyo ini, ya udah Onyo itu pulangkan ke NTT saja, pulangkan ke Manggarai saja. Banyak yang komen kayak gitu. Masih ingat gak kalian? Gara-gara dia, Ruben sama Sarwenda cerai. Ingat gak kalian? Awas ya kalian kalau tidak ingat kata-kata kalian sendiri itu. Ingat loh. Ingat, sekali lagi ingat itu kata-kata kalian yang selalu bilang itu gara-gara Onyo itu makanya mereka bercerai. Ingat itu. Jadi guys, pembelajaran yang bisa kita ambil dari semua kegaduhan yang ada adalah cara seorang pick me ya. Aku bilang, kalau aku bilang nanti NPD banyak yang jadi aduh kamu itu bukan siapa-siapa, bukan psikolog lah gitu ya. Aku bilang pick me lah.
bagaimana seorang pick me itu beraksi, bagaimana dia bisa memframing yang harusnya jadi korban jadi seperti pelaku, bagaimana dia memframing dirinya dulu bahwa dia itu adalah orang yang suci, orang yang luar biasa, sedangkan korbannya adalah orang yang buruk, padahal sebaliknya, nyatanya itu adalah sebaliknya. Jadi guys, hati-hati. Ciri-ciri NPD itu bukan NPD, ciri-ciri pick me itu adalah kamu selalu mengatakan kalau kamu itu diam, dia apa-apain, tapi kamu cerita ke sana sini, kamu berkuar-kuar ke sana sini, kamu buat apalagi kalau kamu itu adalah seorang yang terkenal, kamu bisa menciptakan keadaan, mendramatisir semuanya, membuat semuanya seakan-akan kamu yang tersakitin gitu, dengan cara mungkin kamu dengan cara drama di depan televisi buat nangis-nangis gitu loh. Gimana caranya biar publik itu tertuju kepada dirimu sendiri gitu. Jadi ya buat yang di dalam masih terkekang masalah dengan NPD memang sangat susah keluar. Bukan NPD ya, piknik. Memang sangat susah keluar dari jeratannya itu karena kamu itu santapan enak bagi dia. Dari kasus-kasus yang ramai ini kita belajar bagaimana pick me itu sangat susah dan bagaimana pick me itu bisa membodohin banyak orang. Akhirnya banyak korban, makanya masih banyak orang yang terjerat sama orang-orang pick me ya. Jadi guys, hati-hati ya, jangan pernah berhubungan sama orang-orang pick me guys. Capek, lelah, dan kamu akan menjadi tersangka terus. Sama-sama dua orang yang terkenal, sama-sama punya fans, sama-sama punya pendukung. Tapi ada letak kelucuan di sini. Ayo kita bahas. Pendukungnya si A kalau bikin VT ataupun mengisi kolom komentar tuh mengeluarkan segala kalimat-kalimat kasar, penghakiman, hujatan terhadap si orang yang tidak dia suka. Dan itu dinormalisasikan. Dan banyak yang suka. Tapi giliran pendukungnya si B yang bikin VT ngebela idolanya, ditanya dibayar berapa per VT. Aduh, lucu sekali kalian ini. Masa saya ditanya dibayar berapa? Mohon maaf ya ibu-ibu, bukannya mau sombong. Alhamdulillah rezeki saya lancar, kebutuhan tercukupi. Jadi saya nggak butuh mencari bayaran 350 perak untuk menghakimi orang lain, ngehujat orang lain, ngebenci orang lain. Itu jatuhnya dosa dan bayaran tidak halal. Masa orang komentarnya baik-baik dibilang buzzer? Lah buzzer no, yang udah keluarin segala bentuk rupa binatang keluar semua di kolom komentar itu bro, buzzer. Gimana dah. Dan satu lagi, aku nggak nyangka dengan satu kalimat aja bikin orang bisa diare online. Perkara nih ya, aku komen di VT-nya si SW bilang peluk jauh mam. Isi komentarnya ya Allah najubillah min jali, semua pada diare, pret. Cari obat. Masalahnya gini ya, kalian berbondong-bondong ngebela si sang ayah ya, bilang jangan ngujat ayahnya, kasihan anaknya, kasihan nanti kalau dia udah bisa baca, kasihan nanti kalau dia udah gede dia malu. Lah, apa bedanya kalian ngujat emaknya? Apa bedanya? Ini kadang-kadang kalian tuh bertindak suka tidak memikirkan secara matang gitu loh. Kalian ngebela sang ayah tapi ngehujat emaknya habis-habisan sampai mau boykot berbarengan. Kayak mana kataku? Kalian pada sibuk ngebahas 200 juta bagi orang kampung bisa ngidupin satu orang rumah selama 1 tahun, 2 tahun mungkin ya. Kalau misalnya bagi orang yang udah jelas-jelas anaknya aja ya di sekolah di internasional, bayarannya mehong, kebutuhan lesnya juga mehong. Kok ngebandingin sama kebutuhan kalian yang di kampung kayak mana? Udahlah selama 6 bulan tuh emaknya ngebiayain. Gak ada lagi tuh yang namanya 200 juta. Kalau bukan karena emaknya kerja keras, nge-live di rumah yang kalian larang itu, memang ada uang dari emaknya buat ngecukupin kebutuhan anak-anaknya. Memang bisa.
diajak boykot bebarengan, padahal belanja aja nggak pernah. Heran gue, nggak bisa gue bayangin nih kalau emaknya saya putus kerjaan sama beberapa brand atau semua brand, kebutuhan anaknya kayak mana, gue udah nggak bisa bayangin. Manalah si sang ayah harus kerja keras bayar utang, emaknya udah diboykot, kayak mana. Aduh, kalian tuh ya, selain anaknya sengsara ya, orang-orang yang cari makan lewat SW pun sengsara. Kalian secara tidak sengaja, mungkin sengaja ya, ngeputusin jalur rezeki orang lain. Sudahlah, rezeki sendiri aja udah seret, masih sibuk ngeputusin rezeki orang lain. Kayak mana? Aduh, kata gua, udahlah, capek. Kata gua, mentang-mentang si SW selama ini selalu diam, selalu kalem, satu kali dia meledak, langsung dihujat habis-habisan, dirujak habis-habisan sama kalian. Padahal ngerujak mah kelihatan banget wataknya lebih parah, lebih pemarah, tahu lebih pemarah kalian. Kalau misalkan kalian di posisi dia, mungkin bukan ciong, bukan cing lagi ya, kayaknya satu grup binatang yang ada di safari keluar semua. Udahlah, kalian kayak nggak pernah marah aja. Aduh, kayak nggak pernah marah aja Anda. Kalian pasti juga sama ya kan, watak kalian udah kelihatan pemarah gitu, mau sok suci lagi. Bedanya apa? Bedanya nggak disorot kamera aja. Kan